Ada kemiskinan struktural di sini yang Bung Karno lihat. Nah ini yang mau dilawan. Ada tesanya kapitalisme, ada antitesanya sosialisme, sintesanya ya Pancasila, Marxisme tadi. Hampir nggak pernah ada lagi informasi atau ya informasi atau pendidikan mengenai Marxisme. Ya. Ya, selamat siang pemirsa. Kali ini kita berjumpa lagi dengan politisi senior Bapak Emir Muiz. Seperti kita ketahui, beliau adalah politisi senior dari Partai PDI Perjuangan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang Bapak pimpinan Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, kenapa saya sebut nama Ibu Megawati Soekarno Putri? Karena terkait dengan ayahandanya, founder bangsa kita, yaitu Bung Karno, yang telah meletakkan pijakan kita mengenai ideologi bangsa, yaitu Pancasila. Dan sebelum itu tentu beliau banyak belajar sehingga mendapat pemikiran mengenai Marxisme. Kali ini perbincangan kita mengenai Marxisme bersama Bapak Emir Muiz. Selamat siang Pak Emir. Selamat siang Pak Dinang. Sehat-sehat Pak Emir ya. Alhamdulillah. Emir, tadi saya sudah mengucapkan satu kata Marxisme kepada pemirsa kita. Sebetulnya di pandangan Pak Emir sebagai politisi senior dan seorang nasionalis, apa itu Marxisme? Jadi dari apa yang saya pelajari, apa yang saya dengar, apa yang saya lihat, Marxisme itu muncul dari Bung Karno setelah dia bertemu dengan seorang petani yang bernama Marhain. Bung Karno melihat bahwa akibat dari kolonialisme dan imperialisme, rakyat itu hidupnya susah dan miskin. Dan saat itu sejalan juga dengan perjuangan buruh di Eropa yang memakai ideologi Marxis yang juga anti pada kemiskinan. Cuma di sini Bung Karno melihat kalau di Eropa penekanan atau kemiskinan itu diakibatkan oleh penghisapan dari modal, dari kapital kepada kaum buruh, rakyat kecil. Karena kaum buruh itu tidak punya alat, tidak punya apa-apa, hanya bekerja dan dia dilihat sebagai salah satu komponen produksi aja. Nilainya sama dengan mesin, dengan bahan, dan buruh. Tiga itu buruh dianggap sama seperti mesin dan sebagai bahan baku. Nah, Bung Karno di sini melihat, lah Pak Marhain ini ya punya modal, punya petani kapital, kan? dalam arti kata kecil, punya sebidang tanah walaupun kecil, punya alat-alat produksi, tapi kok miskin. Ini ada kemiskinan struktural di sini yang Bung Karno lihat. Nah ini yang mau dilawan, ya. Jadi perlu ada satu sikap politik, ya, atau satu ideologi yang anti kemiskinan. Kenapa Marhain miskin? Ya karena sistem kapitalis dan kolonialis tadi tidak memberikan kesempatan pada rakyat untuk tumbuh berkembang sesuai dengan kebutuhan pokoknya. Nah dari sinilah dia punya ide, oh ini mestinya Marxisme. Marxisme sendiri itu kan peningkatannya lebih jauh, itu gabungan dari sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi. Sosio-nasionalisme itu adalah nasionalisme yang bermasyarakat. Beliau melihat nasionalisme itu bagus, perlu dibina, perlu kuat, tapi jangan jadi chauvinis. Jangan jadi chauvinisme ya. sebagaimana yang terjadi di Jerman, Hitler. Sehingga harus ada unsur-unsur kemanusiaan di situ. Di tengah adanya persatuan, universalisme atau internasionalisme atau kemanusiaan itu harus ada. Jadi itu disintesakan. Ya. Jadi nasionalisme yang sosio, nasionalisme yang bermasyarakat, yang bisa menerima perbedaan, yang tidak mau menguasai bangsa-bangsa lain. Juga ada sosiodemokrasi. Ada demokrasi liberal, di mana yang berkuasa, di mana yang kaya, kuat, ya. berkuasa, yang lain menjadi kaum marginal tuh nggak kebagian apa-apa di suara itu.
Jadi demokrasi juga harus yang memasyarakat. Makanya muncul sosial demokrat itu Bang. Makanya simbollah sosiodemokrasi. Nah inilah dasar dari Marxisme. Nah kemudian Bang ada yang beranggapan, berasumsi atau bahkan berpendapat bahwa Marxisme ini adalah transformasi dari Marxisme. Bagaimana? Nah itu betul, betul sekali. Bung Karno bahkan pernah mengatakan Marxisme adalah Marxisme yang diterapkan dalam situasi dan kondisi Indonesia. Apa itu Marxisme? Nomor satu, dia adalah suatu isme yang anti kemiskinan. Ya. Kedua, dia anti eksploitasi gelom-marlom atau pisapan manusia atas manusia. Ketiga, dia juga membatasi jangan sampai kaum pemilik modal atau modal besar itu menghisap rakyat kecil. Nah, bahwa ada pengembangan lebih jauh itu berbeda. Kayak seperti persamaan kelas yang juga Persamaan kelas betul. Tapi bahwa individu tidak boleh berusaha, tidak boleh berikhtiar, tidak boleh berekonomi, dalam Marxisme tidak ada itu. Bung Karno tidak melarang pengusaha nasional, bahkan ditumbuh kembangkan. Cuma jangan sampai pengusaha nasional ini kapitalnya menjadi sangat besar, nah akhirnya menghisap rakyat kecil lagi. Itu yang mesti dihindari. Nah kemudian apakah kalau Bang Amir melihat masih sesuai kondisi sekarang yang katakanlah kita bercorak kapitalisme Bang? Marxisme sekarang ini Bang Amir melihatnya seperti Kita sekarang sebetulnya udah kebablasan ya. Ekonomi kita nih udah terlalu bebas. Bahkan mungkin lebih bebas daripada di sebagian negara Eropa yang mana sosialismenya masih lebih tinggi ya. Modal-modal besar sangat berkuasa, diusahakan kan oleh pemerintah sekarang, undang-undang perburuan dan sebagainya yang membela kaum buruh dan sebagainya ya. Bahwa kita sekarang harus bisa bersaing itu benar, karena bagaimanapun dunia sekarang kan udah pasar bebas ya. Kalau kita tidak boleh menggunakan kapital atau tidak boleh memperbesar kapital, menggunakan kapital besar, kita akan kedoloran. Ya kita lihat sajalah, misalnya contohnya Rusia, Cina. Mereka tetap bisa mengikuti tanpa harus modal besar menghisap rakyat kecil. Ini yang paling dimusuhin sebetulnya oleh ideologi Marxisme oleh Soekarno. Ya. Jadi Cina itu menggunakan semacam combine Bang, kombinasi Ya, antara kapitalis kita dan lihat, Marxisme ya. kita nggak bisa bilang semua di Cina BUMN. Di situ ada Jack Ma misalnya yang kaya raya. Ya. Dulu ada siapa tuh Tampak atau siapa yang kaya sekali. Tapi mereka tidak boleh modalnya itu sampai menghisap rakyat kecil. Itu yang dijaga. Sistem perpajakan juga kita mesti jaga dan sebagainya kita mesti jaga. Sistem perburuan kita juga mesti kita jaga. Sekarang kerap kali kan timbul suatu polemik atau ya suatu perbedaan yang mengatakan bahwa sulit pengusaha berkembang karena buruh di sini terlalu dibela. Ya ini konsekuensi dari sosialisme. Negara kita begitu. Nggak bisa pengusaha mau enaknya aja. Pengusaha juga mesti susah. Nah, tapi dalam pihak buruh juga jangan memanfaatkan perundang-undangan yang ada yang akhirnya mempersulit usaha, mempersulit dia sendiri. Tidak ada lapangan pekerjaan. Iya, betul. Nah, kalau melihat selama ini beberapa produk katakan semacam Adidas dan lain-lainnya itu angkat kaki di Indonesia itu karena kasus perburuan, Bang. Boleh kan sekarang semua terakomodir di Omnibus Law itu, Bang Emir lihat Omnibus Law itu seperti ya, Omnibus Law itu kita mesti lihatnya dengan sangat berhati-hati. Ya. Tetap harus dijaga, kan ada undang-undang tapi ada PP, ada peraturan pemerintah. Kita mesti memberikan juga sedikit kesempatan kepada pengusaha asing. Tapi kalau pengusaha asing ini ingin menggunakan sistem yang menghisap atau menekan buruh, ya dia pergi ya silakan aja deh. Masa kita mau korbankan rakyat kita untuk kepentingan mereka? Tapi kita mesti melihatnya secara adil. Apa betul buruh terlalu merongrong pada mereka? Kalau iya tuh gimana ya sih? Tapi kalau pada hak-hak dasar dia merasa keberatan, ya sudahlah. Mau boleh buat, ya pergi aja. Mereka bisa pergi ke negeri-negeri lain. Saya tahu
ada negara-negara lain yang menyerah sudah atas eksploitasi dalam parlemen. Misalnya ke Afrika kemana, buruh yang kelaparan yang dibayar sangat kecil apa mau kerja itu masih ada di dunia. Ya. Dunianya masih timpang. Nah kita gimana? Kita mau ikut ke sana apa? Kita juga mesti berani. Ya kadang-kadang kita juga mesti berani agak susah sedikit untuk mempertahankan dan membela rakyat kita sendiri. Bang, kembali ke Marhainisme tadi Bang, ada pemikiran bahwa sebagian masyarakat kita, terutama kaum intelektualnya, bahwa katakanlah Marhainisme, Marxisme itu kan identik dengan komunis Bang ya. Nah, kemudian masyarakat kita kan sangat ada kejadian, ada traumatis lah. Iya. Dari tahun 48, 65 dan sebagainya sehingga kini bahwa itu walaupun itu banyak tumpangan politik kepentingan di situ ya, baik oleh sebagian orang maupun oleh Orde Baru dulu bahwa komunis di pojok kan seperti itu. Seperti apa Marhainisme ini supaya bisa diterima oleh masyarakat yang katakanlah mayoritas agak di masyarakat ini sangat religius gitu. Sekarang begini ya, kalau dibilang komunis atau partai kita atau Marhainisme dekat ke komunis, biasa yang paling utama dari komunis yang dimusuhin dua hal kan. Kesatu katanya anti Tuhan, yang kedua itu suka teror dan sebagainya. Kalau suka teror dan sebagainya, itu terjawab lah. Teror di Timur Tengah, sekarang teror di mana-mana. Bahkan teror G30S yang lakukan siapa? Bukan PKI yang melakukan terornya, membunuh penyusuran rakyat. Justru kaum kapitalis itu, kaum nekolim itu menggunakan oknum-oknum Orde Baru di sini. Nah itu yang kita lihat. Nah soal Tuhan, sebenarnya tidak ada ajaran yang tertulis bahwa komunisme kan nggak ada ajaran. Ajarannya kan ismenya itu kayak Marxisme, ada Engels, ada Hegel. Ya. Itu nggak jelas bilang anti pada Tuhan. Cuma mereka mengatakan bahwa saat itu gereja digunakan untuk memanipulasi. Ya misalnya munculnya Protestan karena jual surat untuk masuk surga, sebagai itu. Jadi itu sebetulnya bukan isu yang utama. Isu yang utama adalah keberhasilan kaum nekolim menciptakan sentimen anti PKI. Padahal kalau kita lihat G30S, siapa yang berontak? PKI nggak pernah berontak, sekalipun nggak pernah bisa nembak, dia nggak punya senjata kok. Tapi ya sentimen dan manipulasi opini tadi, ya. Nah, untuk menjelaskan masyarakat bahwa Marhainisme itu dasar Marxisme, kemudian jadi komunis. Komunis menggunakan Marxisme, ya. Tapi Marx sendiri mengatakan belum ada komunis, belum terjadi komunisme itu. Yang ada baru sosialisme. Jadi ini manipulasi permainan pikiran dan opini soal komunisme itu. Sampai ketakutan yang dan sebagainya. Yang kita takutin dari komunisme kan kalau zaman dulu kita lihat pengalaman di sebelum Perang Dunia atau pasca Perang Dunia Kedua, waktu Perang Dingin, terjadi kan Rusia menganeksasi Eropa Timur, dijadikan negara sosialis. Itu yang ditakuti kan. Tapi sebetulnya negara kapitalis juga melakukan hal yang sama, ya. Saling berebutan dan korbannya kita di Indonesia. Salah satunya. Nah, kita kan nggak ikut komunis, nggak ikut kapitalis, tapi dihancurkan kita supaya pro ke nekolim. Nah itu yang terjadi lah selama sebagian waktu Orde Baru. Ya banyak kita dimanipulasi, kita disuruh menganeksasi tim-tim misalnya, ya, untuk mencegah komunis timbul di sana. Dengan bodohnya kita mau lagi. Dan dengan bodohnya juga akhirnya kita lepasin lagi. Kita disalahkan juga. Kita disalahkan. Dia yang suruh, kita yang disalahkan, dan kita suruh. Udah berapa banyak anggaran habis ke sana. Berapa nyawa ya Bang ya? Iya. Nyawa ya itu kejadian-kejadian. Makanya pemimpin kan harus cerdas sekali. Dan saya lihat Pak Jokowi cukup bisa membaca. Ya. Soekarno dulu mencoba mempermainkan atau mengatur, bukan mempermainkan, balancing of power antara timur dan barat, ya. Nah, sekarang antara Cina dan Amerika
mesti pintar, mesti pandai-pandai Pak Jokowi. Pak Jokowi antara kekuatan. Nah, saya juga saya punya juga perasaan. Kalau Pak Jokowi kurang-kurang bisa atau membuat Amerika tidak senang, bisa macam-macam kejadian Iya. gitu ya. Mesti hati-hati sekali. Marhaenisme itu kan kalau kita lihat selalu pada pemikiran anak-anak milenial sekarang. Iya. Itu kan elitisme ya, hanya orang-orang tertentu saja, katakan politisi juga hanya sebagian, tentu khususnya di PDI Perjuangan. Padahal Bung Karno tidak berniat bahwa itu hanya milik sekelompok partai, sekelompok orang, atau hanya bagian-bagian orang tertentu gitu. Nah, bagaimana Marhaenis ini bisa diterapkan ke para generasi muda ini agar itu menjadi sesuatu yang memang diperlukan oleh masyarakat Indonesia ini, terutama dalam pandangan kaum milenial itu Bang. Seperti apa? Nah begini ya, Marhaenisme itu identik dengan Pancasila kan. Jadi kita sangat sibuk dengan Pancasila sekarang, sehingga Marhaenisme itu ketinggalan. Karena jargon yang baru kan sekarang Marhaenisme bukan Marxisme lagi. Marhaenisme adalah Pancasila. Pancasila. Sebetulnya kalau kita menginikan Pancasila, kita mengukuhkan Pancasila, mengkokohkan Pancasila, sama juga kita mengkokohkan Marhaenisme. Karena ujung dari Marhaenisme Iya. itu adalah Pancasila. Dari ujungnya Pancasila. Nah, ajaran ini hanya bisa ada kalau lewat pendidikan, ya, lewat informasi. Yang saya lihat sekarang dan saya sayangkan, hampir nggak pernah ada lagi informasi atau informasi atau pendidikan mengenai Marhaenisme. Ya. Atau Bahkan di pada- PDI Perjuangan sendiri juga saya ngelihat kurang. Atau Pancasila itu sendiri jangan-jangan malah ya. Ya, Kurang juga akhirnya, dihayati, kurang juga diimplementasikan. akhirnya Marhaenisme itu ya Pancasila. Gitu. Sayang sebetulnya isme ini kalau sebab kita kan nggak bisa bilang Pancasilaisme. Pancasila kan ideologi negara. Tapi ismenya ini mestinya Marhaenisme. Ya semoga aja lah nanti mulailah diinformasikan, diberikan edukasi mengenai Marhaenisme, dan partainya juga mesti lebih bisa membawa nama Marhaenisme. Kemarin kan partai yang pakai nama Marhaenisme cuma satu ya, Iya. PNI Marhaenisme tuh Punya Bu Sukma. punya Ibu Sukma. Nah itu aja, di PDI sendiri juga enggak. Kenapa? Karena PDI juga ini sih ya fusi dari beberapa partai kan. Partai. Jadi waktu itu sulit juga memaksakan masuknya Marhaenisme. Di samping waktu itu kan Orde Baru bilang Marhaenisme itu komunis. Iya. Susah jadinya. Iya. Nah, dalam penerapan itu sendiri Bang, apa yang sudah dilakukan ya oleh katakanlah oleh bagian orang tertentu yang memahami pemikiran Bung Karno yang sangat penting untuk bangsa ini, sehingga Marhaenisme ini seperti Bang Ibrahim bisa dirawat, bisa ditransformasikan kepada masyarakat selain lewat pendidikan, hiburan, informasi ya maksudnya. Itu seperti apa Bang ya? Cara lain misalnya supaya anak-anak muda ini benar-benar memahami itu bukan bagian dari sejarah lama gitu loh, bukan bagian orang-orang oh itu gua nggak penting buat gitu orang itu bapak gua, kakek gua lah misalnya gitu Bang. Ya ini memang perlu pemikiran yang dalam ya. Kita lihat anak-anak milenial sekarang kan udah borderless, udah nggak ada lagi batas-batas wilayah, nggak ada lagi batas-batas negara, nggak ada lagi batas-batas politik mungkin ya juga, nggak ada lagi batas, semua borderless, udah nggak ada beda-beda lagi. Tidak Nggak ada ada segregasi lagi, nggak ada pemisahan-pemisahan lagi. Jadi mereka nggak terlalu melihat ini dan itu. Pokoknya ya dengan sistem informasi yang sudah ada, dunia ini udah jadi satu. Satunya itu mungkin kapitalis Bang ya. Ya ini Marhaenisme itu perlu satu pemikiran. Saya nggak mau ngomong terlalu idealis ya, bahwa ini gampang, ini sulit ya, Bapak untuk menerapkan sosialisme atau menerapkan anti kemiskinan atau anti pemiskinan itu masih bisa. Tapi tampaknya juga makin lama kemakmuran juga makin merata sekarang. Tanpa harus dijargonkan Bang ya. Tanpa harus dijargonkan. Ini kenyataan yang ada ya. Kita lihat Cina lah. Dengan sistem dia sekarang, kemakmurannya udah lebih merata. Ya. Sehingga sosialisme tetap tapi udah lebih merata. Sehingga nggak perlu lagi jargon
sosialisme perjuangan perjuangan anti kelas, kelas ya, ya. itu udah Persamaan kelas nggak perlu dibicarakan lagi. persamaan kelas muncul sendiri jadinya. Ini suatu pemikiran yang masih mesti dikaji lebih jauh. Ya, dunia berubah. Ya, saya juga. Jadi ada kemungkinan gini Bang, kalau menurut pemikiran Hegel itu jadi tesa, antitesa, sintesa, Iya. sudah menjadi seperti Ini itu. udah Bang, ya. nah ya. Nah sekarang Dulu mungkin ada- antitesa nih Bang kan? Dulu ada tesanya kapitalisme, terus ada sintesanya, ada tesanya kapitalisme, ada antitesanya sosialisme, sintesanya ya Pancasila, Marxisme tadi. Mungkin sekarang juga udah menyatu itu. Udah Tapi mempunyai antitesa dan sesuai sintesa dengan sendiri. hukum dialektikanya. Dialektika, ya. Sintesa ini nanti akan menjadi satu tesa, akan muncul lagi satu Antitesa, antitesa. ya. Sintesa lagi. Nah, itu udah di batas umur saya lah. Mungkin Iya, iya. beberapa puluh tahun lagi nanti. Nah, barangkali akhirnya kalau kita ngomong sambil bercanda ya, ini kalau kita nanti punya musuh bersama ya itu apa? Dari luar angkasa. Nah, dunia bersatu. Karena Hmm, manusia pahamnya dunia ini udah satu Bang. udah satu. Musuhnya musuh dari luar. Kapitalisme Apa? kemudian apa Lawan tadi kita. Marxisme. Ya, lawan kita nanti alliance itu. Alliance, ya. Barangkali begitu pemikirannya. Ya ini pikiran berandai-andai. Tapi kalau tanya bagaimana dengan milenial yang keadaan yang seperti sekarang, itu mesti dikaji lebih jauh. Ya. Saya melihat ini kayaknya udah sintesa kita, udah sama di mana-mana. Ya. Jadi di mana kemakmuran juga udah makin naik, penduduk dunia kemakmurannya meningkat pelan-pelan. Contohnya gampang lah, kali kita nonton film Amerika sana. Tahun 50-an, 60-an, 70-an, jarang tuh kalau ada film orang putih, orang hitamnya ikut main, apalagi berpasangan. Iya, iya. Sekarang kalau kita lihat film tahun 2020 begini, banyak betul suami istri hitam sama putih. Betul, ya. Udah nggak ada perbedaan lagi, nggak ada segregasi lagi. Seperti Ya itu. dunia juga begitu. Hmm. Jadi sudah susah Hmm. mana minyak mana air udah nggak bisa lagi Bang. Iya, Sudah- tapi di Indonesia kita nggak lihat dunia, kita lihat di Indonesia masih banyak orang miskin. Hmm. Ya. Walaupun makin tingkat kemiskinan makin lama makin turun kan. Iya. Sekarang kalau nggak salah 7% atau 9%, satu hari dia sampai 0%, bahkan standar livingnya naik. Nah itu yang namanya perjuangan kelas juga hilang kan jadinya. Ya udah sintesa, udah jadi satu. Artinya sudah tidak ada lagi jurang pemisah yang begitu tajam ya Bang Iya, antara kaum. Nah Bang kalau orang masih gini Bang, satu hal lagi antara Marxisme dengan kaum proletariat itu gimana tuh Bang orang melihat? Nah, masih kalau yang kata Bung Karno, kaum proletar itu adalah orang miskin, kaum buruh yang nggak punya modal, yang nggak punya apa-apa. Dia hanya hidup sebagai mesin, ya, dan terasing kalau menurut teorinya Marx, teralienasi ya. teralienasi, ya. Itulah kaum proletar. Kalau kaum Marxain ya dia masih Punya modal ya. punya modal, masih punya ini, punya itu, Kasih Marxain tadi masih punya sawah gitu Bang. masih punya sawah. Masih punya Tapi alat sawahnya produksi. dijual, hasil produknya dijual sangat murah Hmm. karena daya beli masyarakat juga, karena sekitarnya miskin, dia nggak bisa jual padinya dengan harga yang lumayan. Karena pemerintah juga ya di situ kolonial tidak mau meningkatkan harkat dari masyarakat keseluruhan. Iya. Nah ini terakhir Bang, kalau melihat pemerintahan sekarang gimana Bang dalam konteksnya Marxisme Bang? Pak Jokowi sudah menerapkan begitu belum? Pak Jokowi berusaha ya untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Itu usaha nomor satu yang saya lihat ada. Dan dia juga mesti masuk dalam kancah permainan dua kekuatan. Iya, tadi Bang Emir bilang ya, Ya, antara China dengan Amerika ya. ya dia harus bisa ngatur di situ. Nggak mudah tugas dia. Ya. Dan dia harus bisa membangun. Tapi kalau kita lihat dari ideologi, dari sosialisme dan sebagainya, dia tetap menjaga itu. Dia tetap membela rakyat kecil, kaum miskin lah. Dia tetap, yang paling gampang sekarang lihat nih usaha kita bagaimana menekan persentase angka kemiskinan. Itu dulu lah. Oke.
Ya. Oke Bang, terima kasih Bang. Ya, terima kasih. Iya, Sama-sama. selamat siang.